Mereka menunggu ledakan. Mereka mengira akan ada api yang membakar. Mereka bersiap untuk menghadapi badai yang mereka yakini akan kau lepaskan. Tetapi kau memilih sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuat, lebih menghancurkan dari sekadar kemarahan. Kau memilih untuk melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam kehampaan yang mereka ciptakan sendiri. Inilah kekuatan sejati. Kekuasaan yang tidak membutuhkan teriakan, tidak membutuhkan amarah, tidak membutuhkan perlawanan yang berisik. Kau membalas dengan cara yang tidak pernah mereka duga, dengan keberhasilan, dengan ketenangan, dengan kehidupan yang semakin berkembang tanpa mereka. Mereka mengira bisa berjalan tanpa konsekuensi. Mereka yakin bahwa dunia akan terus memberi mereka keuntungan atas tindakan mereka. Tetapi karma tidak pernah tidur. Ia tidak butuh saksi, tidak butuh pengakuan. Ia bekerja dalam diam, dalam ketidaksadaran, dalam waktu yang tidak bisa mereka tentukan. Kau tidak perlu membalas. Kau tidak perlu membuktikan apapun. Yang perlu kau lakukan hanyalah terus melangkah, terus tumbuh, terus menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan begitulah, satu persatu, mereka mulai melihat dampak dari pilihan mereka sendiri. Bukan karena kau berusaha membalas, tetapi karena hidup ini selalu menyimpan keseimbangannya sendiri. Mereka yang mengira bisa menyakitimu tanpa akibat mulai merasakan tangan tak terlihat yang merapikan kembali keadilan. Mereka akan merasakan kehilangan yang lebih dalam daripada amarahmu. Kehilangan kesempatan, kehilangan ketenangan, kehilangan bagian dari hidup yang dulu mereka anggap remeh. Disinilah kisah ini dimulai. Sebuah kisah tentang balas dendam yang tidak pernah diumumkan, tetapi tetap terasa dalam setiap langkah yang kau ambil. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ingatlah satu hal. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari seseorang yang memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa membawa beban dari masa lalu. Tidak ada keadilan yang lebih nyata daripada melihat mereka yang pernah meremehkanmu terjebak dalam permainan mereka sendiri. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kau merasakan setiap kata ini seperti panggilan dari alam semesta, maka lakukanlah sesuatu yang lebih dari sekadar membaca. Tekan tombol suka untuk menguatkan pesan ini. Berikan komentar dengan tulisan 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kau siap menerima kekuatan dari kebenaran ini. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kau tidak pernah melewatkan pesan-pesan yang akan terus membuka matamu. Karena ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah kebenaran. Ini adalah peringatan. Ini adalah panggilan untuk bangkit dan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sekarang mari kita mulai. Bagian 1. Ilusi kemenangan yang menjerat diri sendiri. Mereka mengira telah menang. Mereka melangkah pergi dengan dada membusung, keyakinan membakar bahwa mereka telah mengunggulimu. Mereka meyakini bahwa diamnya dirimu adalah tanda menyerah, bahwa ketenanganmu adalah bukti kekalahan. Mereka tertawa, bersulang dalam kemenangan yang mereka anggap mutlak. Tapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa kemenangan yang mereka rayakan bisa jadi bukan berkah, melainkan kutukan yang belum mereka pahami. Ada ilusi dalam kemenangan yang terlalu cepat dirayakan. Seperti seseorang yang menggapai puncak gunung dengan tergesa-gesa, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah memilih jalur yang salah. Mereka menyangka telah meninggalkanmu jauh di belakang. Namun tanpa mereka sadari, kemenangan mereka hanyalah jebakan yang tersamar dengan baik. Kau tahu rahasia dari ketenanganmu? Ia bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Orang-orang yang melukaimu, yang mengkhianatimu, mereka mengharapkan balasan. Mereka bersiap menghadapi amarahmu. Mereka menunggu saat di mana kau akan meluapkan kemarahan, mengejar mereka, atau setidaknya merespons. Mereka ingin pertempuran. Mereka ingin drama. Mereka ingin perhatianmu. Tapi ketika tidak ada perlawanan, ketika kau tetap diam dan memilih melangkah pergi, sebuah kekosongan mulai muncul dalam diri mereka. Saat pertempuran tidak terselesaikan, siapa yang sebenarnya menang? Pada awalnya mereka meyakinkan diri bahwa kau tidak cukup kuat untuk melawan. Mereka memandang diamnya dirimu sebagai tanda kelemahan.
Tapi seiring waktu berlalu, pertanyaan-pertanyaan mulai merayapi pikiran mereka. Mengapa dia tidak bereaksi? Apakah dia merencanakan sesuatu? Apakah aku melewatkan sesuatu yang lebih besar? Paranoia mulai menguasai mereka. Apa yang awalnya terasa seperti kemenangan berubah menjadi ketidakpastian. Karena kenyataannya, tidak ada yang lebih menghantui seseorang selain sebuah pertempuran yang tidak pernah benar-benar selesai. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kau sedang menunggu waktu yang tepat. Apakah diamnya dirimu bukan tanda kekalahan, melainkan strategi yang lebih besar. Mereka mulai melihat bayangan yang tidak ada, mencurigai setiap kebetulan sebagai pertanda buruk, setiap kesialan kecil sebagai hukuman dari semesta. Sementara itu, kau tidak memikirkan mereka. Kau telah melepaskan segalanya. Kau sedang membangun kembali hidupmu. Kau sedang mengukir masa depan yang lebih baik, jauh dari bayangan mereka. Kau sedang menanam benih kebahagiaan yang akan tumbuh menjadi pohon yang rindangnya tak bisa mereka sentuh. Mereka yang dulu berpikir telah memenangkan segalanya, kini mulai merasakan kehampaan. Karena apa arti kemenangan jika setelahnya mereka tidak mendapatkan apa-apa? Apa gunanya mengalahkan seseorang jika orang itu bahkan tidak menganggap dirinya kalah? Dan disinilah mereka terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Saat mereka masih memikirkanmu, kau sudah terlalu jauh untuk melihat ke belakang. Saat mereka masih mencoba mencari arti dari diamnya dirimu, kau sudah menemukan arti dari kedamaian sejati. Saat mereka masih merayakan kemenangan semu, kau sudah hidup dalam kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang bergantung pada kekalahan orang lain, melainkan kemenangan yang datang dari menemukan jati diri dan kebahagiaan yang tidak bisa mereka sentuh. Mereka pikir mereka telah mengalahkanmu, tapi kenyataannya, mereka hanya mengalahkan diri mereka sendiri. Kemenangan sejati tidak datang dari menjatuhkan orang lain. Kemenangan sejati adalah saat kau tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang tak bisa mereka pahami, tak bisa mereka ganggu, dan tak bisa mereka rebut darimu. Bagian 2. Beban kisah yang tak terselesaikan. Mereka mengira telah menyelesaikan segalanya. Mereka mengira telah menutup buku, mengakhiri bab terakhir dalam kisah yang mereka tulis dengan penuh kebohongan dan kepalsuan. Mereka mengira telah berjalan pergi tanpa beban, tanpa konsekuensi, tanpa penyesalan. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Kisah yang tak terselesaikan tidak pernah benar-benar berakhir. Orang-orang yang menyakitimu, yang mengkhianatimu, mereka beroperasi dalam pola yang sederhana. Mereka melukai, mereka menunggu reaksi, dan mereka menutup cerita dengan kepuasan karena telah menang. Mereka terbiasa dengan siklus ini, aksi, reaksi, resolusi. Namun, ketika kau memilih untuk tidak terlibat dalam permainan mereka, ketika kau menolak untuk memberikan respons yang mereka harapkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kisah ini tetap terbuka, mengambang di udara, tanpa jawaban, tanpa penyelesaian. Awalnya, mereka merasa bebas. Mereka melangkah pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka meyakinkan diri bahwa mereka telah menabuh penting. Bahwa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi. Tapi waktu selalu punya cara untuk membalikkan keadaan. Karena yang mereka harapkan adalah jauh. Mereka ingin tahu bagaimana kau akan membalas. Mereka ingin melihat reaksi dari apa yang mereka lakukan. Mereka ingin mengetahui bahwa tindakan mereka meninggalkan bekas. Namun, kau tidak memberikannya. Kau melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Kau tidak memberi mereka perang yang mereka inginkan. Dan di sanalah penderitaan mereka dimulai. Di dalam ketidakpastian. Di dalam kebisuan yang tidak pernah mereka antisipasi. Pada awalnya, mereka mengabaikan hal itu. Mereka sibuk dengan hidup mereka, meyakinkan diri bahwa semua telah berlalu. Tapi di saat-saat sepi, di antara keheningan malam, suara yang tidak mereka harapkan mulai berbisik. Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengisi pikiran mereka. Apakah dia masih memikirkan ini? Apakah dia akan membalas suatu hari nanti? Apakah ini benar-benar sudah selesai?
Mereka mulai melihat bayangan yang tidak ada, merasakan ketakutan yang tidak nyata. Mereka mulai menghubungkan setiap kebetulan dengan kemungkinan bahwa karma sedang bekerja dalam diam. Setiap kegagalan kecil terasa seperti balasan. Setiap kemunduran terasa seperti hukuman. Setiap malam tanpa tidur terasa seperti pengingat. Dan tanpa mereka sadari, mereka menjadi tawanan dari kisah yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, kau tidak lagi peduli. Kau telah melepaskan semuanya. Kau telah membangun kembali hidupmu dengan kedamaian yang tidak bisa mereka ganggu. Kau telah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa mereka hancurkan. Dan tanpa mereka sadari, mereka kini menjadi narapidana dalam cerita yang tidak pernah kau coba selesaikan. Karena itulah kutukan dari kisah yang tak terselesaikan, bukan bagi korban, melainkan bagi pelaku. Mereka yang memulai, mereka yang menginginkan akhir yang sesuai dengan harapan mereka, kini terjebak dalam ketidakpastian yang terus menghantui mereka. Dan semakin lama mereka menunggu jawaban darimu, semakin jelas satu hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka bukan pemenang dalam cerita ini. Mereka hanyalah pemeran sampingan dalam perjalananmu menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka pikir mereka bisa menutup cerita ini. Tapi cerita ini tidak pernah menjadi milik mereka untuk ditutup. Kau telah melanjutkan hidupmu. Dan mereka? Mereka terperangkap dalam beban kisah yang tak terselesaikan. Kisah yang terus menghantui mereka, malam demi malam, tanpa akhir yang bisa mereka kendalikan. Bagian 3. Bumerang kebohongan yang selalu kembali. Mereka menyangka bisa menciptakan kisah sesuka hati. Mereka menyangka bisa menyebarkan kebohongan, menyesatkan pandangan, dan melangkah pergi tanpa bayang-bayang masa lalu mengejar mereka. Mereka pikir kebohongan adalah sesuatu yang bisa dikendalikan. Bahwa selama cukup banyak orang percaya pada cerita mereka, maka kebohongan itu akan berubah menjadi kebenaran. Bahwa selama mereka bisa mengendalikan narasi, mereka bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi ada satu hal yang mereka lupakan. Kebohongan itu seperti bumerang. Ia selalu kembali ke tangan yang melemparkannya. Pada awalnya, mereka merayakan keberhasilan manipulasi mereka. Mereka melihat orang-orang mempercayai cerita palsu yang mereka sebarkan. Mereka menikmati kepuasan semu saat melihatmu harus menanggung beban tuduhan yang tidak benar. Mereka pikir, dengan cukup banyak kebohongan, mereka bisa mengubur kebenaran selamanya. Namun, waktu tidak pernah berpihak pada mereka yang hidup dalam dusta. Kebohongan tidak pernah bisa bertahan selamanya. Ia mungkin bisa berdiri kokoh untuk sementara waktu, tetapi lambat laun, retakan akan mulai terlihat. Karena kebohongan tidak hanya harus dipercaya oleh orang lain, ia juga harus dijaga oleh mereka yang menciptakannya. Dan disitulah segalanya mulai runtuh. Mereka harus terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Mereka harus mengingat setiap detail yang telah mereka ubah, setiap fakta yang telah mereka putarbalikkan. Mereka harus menjalani kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, memastikan bahwa tidak ada celah yang terbuka, bahwa tidak ada kebocoran dalam cerita yang telah mereka bangun. Tetapi seiring waktu, beban itu menjadi terlalu berat. Mereka mulai lupa apa yang mereka katakan sebelumnya. Mereka mulai terjebak dalam kontradiksi. Orang-orang yang awalnya percaya pada mereka mulai melihat inkonsistensi, mulai mempertanyakan, mulai ragu. Sementara itu, kau tetap berdiri tegak. Kau tidak perlu berusaha membuktikan apapun. Kau tidak perlu melawan kebohongan dengan kebohongan lain. Karena kebenaran memiliki cara sendiri untuk mengungkap dirinya. Dan tanpa perlu kau lakukan apapun, perlahan tapi pasti, kebohongan mereka mulai kehilangan daya. Mereka yang dulu percaya kini mulai melihat kenyataan. Mereka yang dulu mengikuti kini mulai menjauh. Mereka yang dulu mendukung kini mulai mempertanyakan. Dan akhirnya, mereka yang dulu merasa berkuasa, kini terjebak dalam jaring yang mereka buat sendiri. Inilah hukuman terbesar bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Bukan kemarahanmu, bukan perlawananmu, tetapi kenyataan bahwa kebohongan mereka tidak akan pernah bisa bertahan selamanya. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan segalanya.
Tapi mereka lupa bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan. Dan ketika akhirnya dunia melihat mereka apa adanya, mereka akan menyadari bahwa yang mereka hancurkan bukan dirimu, tetapi diri mereka sendiri. Itulah bumerang kebohongan. Ia tidak memilih kapan harus kembali. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantam orang yang melemparkannya. Bagian 4. Kutukan hati nurani yang bersalah. Mereka mengira telah berjalan pergi dengan kemenangan. Mereka merasa bebas, tanpa rasa bersalah, tanpa beban. Mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyentuh mereka, bahwa tidak ada konsekuensi yang akan mengejar mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Sesuatu yang tidak bisa mereka hapus, tidak bisa mereka lupakan, tidak bisa mereka sembunyikan. Hati nurani. Mereka mungkin bisa menipu dunia. Mereka mungkin bisa membuat orang lain percaya bahwa mereka tidak bersalah. Mereka mungkin bisa membangun tembok tinggi untuk melindungi diri mereka dari kenyataan. Tapi ada satu tempat yang tidak bisa mereka hindari. Pikiran mereka sendiri. Pada awalnya, mereka mengabaikan semuanya. Mereka meyakinkan diri bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Mereka membenarkan pengkhianatan mereka, merasionalisasi kebohongan mereka, dan menutupi luka yang mereka buat dengan kebanggaan yang rapuh. Tapi hati nurani tidak pernah terburu-buru. Ia tidak menyerang dengan suara keras. Ia datang dalam diam. Ia menyusup perlahan ke dalam momen-momen yang tak terduga, di tengah malam yang sunyi, di sela percakapan yang hening, di antara detik-detik sebelum mata terpejam. Mereka mulai mendengar bisikan yang tidak pernah mereka undang. Mereka mulai mengingat perbuatan yang mereka coba lupakan. Mereka mulai merasakan sesuatu yang dulu mereka abaikan. Rasa bersalah. Pada awalnya mereka menolak mengakuinya. Mereka berpikir itu hanyalah kebetulan, hanya bayangan di benak mereka. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk mengabaikannya. Setiap kesialan kecil terasa seperti peringatan. Setiap kegagalan terasa seperti hukuman. Setiap kesunyian terasa seperti cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Mereka mencoba melarikan diri, mengalihkan perhatian, mencari kesibukan agar tidak perlu menghadapi diri sendiri. Tapi semakin mereka berusaha lari, semakin cepat rasa bersalah itu mengejar mereka. Karena inilah hukuman sejati. Bukan balas dendam yang kau rencanakan, bukan kemarahan yang kau lontarkan, tetapi keheninganmu yang memaksa mereka untuk menghadapi diri mereka sendiri. Mereka pikir kau akan membalas. Mereka pikir kau akan mengejar mereka. Mereka pikir kau akan melakukan sesuatu untuk menyeimbangkan keadaan. Tapi kau tidak melakukan apapun. Dan itulah yang membuat mereka tersiksa. Karena tanpa tindakanmu, tidak ada gangguan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menghindari kebenaran yang perlahan merayapi kesadaran mereka. Mereka ingin mengalihkan kesalahan pada orang lain, tetapi tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Mereka ingin menutupi rasa bersalah dengan amarah, tetapi tidak ada pertengkaran yang bisa mereka mulai. Mereka ingin menghapus jejak masa lalu, tetapi kenangan itu sudah tertanam dalam. Dan akhirnya, mereka pun mengerti. Mereka bukan dihantui oleh diri. Mereka dihantui oleh diri mereka sendiri. Itulah kutukan dari hati nurani yang bersalah. Bukan kau yang menyiksa mereka. Bukan kau yang mengingatkan mereka. Bukan kau yang membalas mereka. Tetapi pilihan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri, dan keputusan mereka sendiri yang akhirnya menjadi penjara tanpa pintu keluar. Sementara mereka terus terjebak dalam kepedihan yang mereka ciptakan sendiri, kau telah pergi jauh, menemukan kedamaian yang tidak bisa mereka ganggu lagi. Dan disitulah letak kemenangan terbesarmu. Bukan dalam menghancurkan mereka, bukan dalam membalas dendam, tetapi dalam membiarkan mereka tenggelam dalam kesalahan mereka sendiri, sampai mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya. Itulah balasan yang tidak pernah mereka duga. Itulah keadilan yang tidak pernah mereka pikirkan. Itulah pelajaran yang akan mereka bawa seumur hidup. Bukan karena kau menginginkannya, tapi karena hati nurani mereka tidak bisa membiarkan mereka melupakannya.
Bagian 5. Penyesalan yang tak terelakkan. Mereka mengira telah menang. Mereka berjalan dengan penuh kebanggaan, meyakinkan diri bahwa keputusan mereka sudah tepat, bahwa meninggalkanmu adalah langkah yang benar, bahwa mengkhianatimu tidak akan berdampak pada mereka. Mereka pikir mereka telah menghapus jejakmu dari hidup mereka. Mereka yakin bahwa dunia akan terus memberi mereka kesempatan, seolah-olah tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Penyesalan tidak datang seketika. Ia tidak menyergap seperti badai yang tiba-tiba muncul. Ia datang perlahan, merayapi mereka seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit, mengalir dalam aliran darah mereka, semakin pekat seiring berjalannya waktu. Pada awalnya mereka merasa tidak ada yang salah. Mereka terus melangkah, menikmati kebebasan yang mereka yakini telah mereka menangkan. Mereka meyakinkan diri bahwa meninggalkanmu adalah pilihan yang tepat, bahwa mereka lebih baik tanpamu. Tapi waktu selalu menjadi hakim yang paling adil. Hari demi hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, hidupmu terus berkembang. Impian yang mereka anggap lelucon kini telah kau wujudkan. Kesempatan yang mereka kira akan lepas dari tanganmu justru kini ada dalam genggamanmu. Kebahagiaan yang mereka coba hancurkan kini tumbuh semakin kuat, jauh dari jangkauan mereka. Mereka melihatmu dari kejauhan. Pada awalnya, hanya sekilas, hanya dengan rasa penasaran biasa. Tapi semakin lama, semakin sulit bagi mereka untuk mengabaikan kenyataan yang terpampang di depan mata mereka. Kau tidak hanya bertahan, kau berkembang. Kau tumbuh menjadi lebih baik. Kau menjadi seseorang yang bahkan mereka sendiri tidak pernah duga sebelumnya. Dan saat itulah, penyesalan mulai merayapi mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana jika aku tidak meninggalkannya? Bagaimana jika aku tetap bertahan? Bagaimana jika aku mendukungnya daripada meremehkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini datang seperti ombak, menghantam mereka berulang kali, tanpa memberi ruang untuk bernapas. Mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan, bahwa mereka telah menutup pintu yang tidak bisa mereka buka kembali. Kau telah pergi terlalu jauh. Kau telah berkembang terlalu tinggi. Kau telah menjadi seseorang yang tak lagi bisa mereka gapai. Dan di sanalah racun penyesalan mulai benar-benar meresap. Karena penyesalan bukan hanya tentang kehilangan seseorang. Penyesalan adalah menyadari bahwa kau sendiri yang menghancurkan sesuatu yang berharga. Penyesalan adalah mengetahui bahwa kesempatan yang dulu ada kini telah hilang selamanya. Mereka pikir kau akan hancur tanpa mereka. Mereka yakin bahwa kau akan tetap di tempat yang sama, menunggu, berharap, mencari validasi dari mereka. Tapi mereka salah. Karena kau tidak pernah menunggu siapapun. Karena kau tidak pernah bergantung pada siapapun. Karena kau telah menemukan kekuatan dalam dirimu sendiri. Dan inilah pukulan yang paling menyakitkan bagi mereka. Melihatmu bahagia tanpa mereka. Mereka ingin kembali, tapi mereka tahu sudah terlambat. Mereka ingin memperbaiki segalanya, tapi mereka tahu itu tidak mungkin. Mereka ingin membalik waktu, tapi waktu tidak bisa dibeli kembali. Pada akhirnya, mereka menyadari satu hal. Mereka bukan hanya kehilanganmu. Mereka kehilangan versi terbaik dari diri mereka yang pernah ada saat mereka masih bersamamu. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalananmu. Mereka kehilangan kemungkinan untuk melihat dunia bersamamu. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Karena mereka memilih untuk menjauh. Dan penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kehilangan sesuatu yang kita inginkan. Penyesalan terbesar adalah menyadari bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang berharga, namun kita sendirilah yang melepaskannya. Sementara mereka tenggelam dalam penyesalan yang tak terelakkan, kau terus berjalan. Kau terus melangkah. Kau terus menjalani kehidupan yang mereka kira tidak mungkin kau miliki. Dan begitulah, tanpa kau harus melakukan apapun, kehidupan telah membalas mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah kalah dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Bagian 6.
Kehidupan yang menjadi balasan terbaik. Mereka menunggu kehancuranmu. Mereka berharap kau akan tersandung, jatuh, dan terjebak dalam bayang-bayang kekecewaan. Mereka menanti saat di mana mereka bisa mengatakan, "Lihat, aku benar. Dia tidak bisa hidup tanpaku." Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada kehancuran, tidak ada tangisan, tidak ada permohonan agar mereka kembali. Yang ada hanyalah engkau, berdiri tegak, melangkah maju, dan perlahan berubah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan inilah balas dendam yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan kemarahan, bukan pembalasan, bukan perang yang mereka tunggu-tunggu. Tapi kau, yang semakin berkembang, semakin bahagia, semakin tidak tersentuh oleh bayangan mereka. Pada awalnya, mereka tidak peduli. Mereka meyakinkan diri bahwa kau hanya berpura-pura baik-baik saja, bahwa kebahagiaanmu hanyalah topeng, bahwa kau hanya sedang mencoba membuktikan sesuatu kepada mereka. Tapi waktu terus berjalan. Hari demi hari berlalu, dan mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak mereka harapkan. Kau benar-benar telah melanjutkan hidupmu. Kau tidak hanya bertahan. Kau tidak hanya sembuh. Kau tidak hanya melupakan mereka. Kau berkembang menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bahagia, lebih damai tanpa mereka. Dan disitulah mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada balas dendam apapun. Ketidakberartian mereka dalam hidupmu. Mereka berharap kau akan menoleh ke belakang. Tapi kau terus berjalan ke depan. Mereka berharap kau akan mencari mereka. Tapi engkau bahkan tidak mengingat mereka. Mereka berharap kau akan merindukan mereka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kau semakin menikmati kebebasanmu. Dan inilah hukuman yang tidak pernah mereka duga. Bukan dibenci, bukan dilawan, bukan dibalas dengan dendam, tetapi dilupakan. Mereka pikir mereka bisa membuatmu menderita. Mereka pikir mereka bisa membuatmu kehilangan arah. Mereka pikir mereka bisa meninggalkan luka yang tidak akan sembuh. Tapi mereka lupa satu hal. Waktu selalu berpihak kepada mereka yang memilih untuk melangkah maju. Sekarang, mereka hanya bisa melihatmu dari kejauhan. Mereka melihat keberhasilan yang dulu mereka remehkan. Mereka melihat kebahagiaan yang dulu mereka kira tidak akan pernah kau miliki. Mereka melihat kehidupan yang kini tak lagi bisa mereka sentuh. Dan di sanalah kenyataan mulai menghantam mereka. Bukan kau yang kehilangan sesuatu. Bukan kau yang membutuhkan mereka. Bukan kau yang tertinggal di masa lalu. Tapi mereka. Mereka yang kini terjebak dalam penyesalan. Mereka yang kini menyadari bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjangmu. Mereka yang kini mengerti bahwa ketidakhadiran mereka tidak membuatmu hancur, tetapi justru membuatmu semakin bersinar. Inilah balasan terbaik. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, bukan dengan menunjukkan bahwa mereka salah, tetapi dengan membuktikan bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat dalam hidupmu. Dan pada akhirnya mereka akan memahami sesuatu yang terlalu terlambat untuk mereka ubah. Mereka tidak hanya kehilangan seseorang. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah luar biasa yang kini kau jalani. Dan itu adalah kenyataan yang harus mereka terima selamanya. Penutup, kemenangan tanpa perlawanan. Mereka menunggu perang yang tidak pernah kau nyatakan. Mereka bersiap untuk balasan yang tidak pernah engkau rencanakan. Mereka berharap kau akan terseret dalam kebencian, dalam kemarahan, dalam pertempuran tanpa akhir yang akan mengikatmu dalam masa lalu. Tapi engkau memilih sesuatu yang jauh lebih kuat. Kau memilih diam yang lebih tajam dari pedang. Kau memilih ketenangan yang lebih menggetarkan daripada teriakan. Kau memilih kehidupan yang lebih bermakna daripada balas dendam. Dan tanpa perlu mengangkat satu jari pun, tanpa perlu membalas satu kata pun, tanpa perlu melawan, kau telah memenangkan segalanya. Karena inilah kebenaran yang mereka tidak pernah duga. Tidak ada hukuman yang lebih berat bagi seseorang selain melihat orang yang mereka remehkan tumbuh melampaui jangkauan mereka. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan ceritamu.
Mereka pikir mereka bisa menuliskan bab terakhir dalam perjalananmu. Mereka pikir mereka bisa menentukan kejatuhanmu. Tapi mereka salah. Karma tidak perlu diumumkan. Ia bekerja dalam diam. Pembalasan tidak perlu direncanakan. Ia datang dengan sendirinya. Keadilan tidak perlu dipaksakan. Ia menemukan jalannya sendiri. Sementara mereka terjebak dalam masa lalu, kau telah menciptakan masa depan. Sementara mereka dihantui oleh penyesalan, kau telah menemukan kedamaian. Sementara mereka masih berharap kau jatuh, kau telah terbang terlalu tinggi untuk bisa mereka jangkau. Dan pada akhirnya, mereka akan mengerti satu hal yang terlalu terlambat untuk mereka ubah. Kau tidak pernah kalah. Mereka hanya kehilangan kesempatan untuk berjalan bersamamu. Jadi sekarang, inilah waktumu. Teruslah melangkah, teruslah berkembang, teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Biarkan mereka tertinggal dalam bayangan yang mereka ciptakan sendiri. Dan kau terus berjalan menuju cahaya yang tak pernah bisa mereka padamkan. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jika setiap kata ini terasa seperti panggilan dari semesta, maka jangan biarkan ini berhenti di sini. Tekan tombol suka untuk menguatkan pesan ini. Tinggalkan komentar dengan menulis 77 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kau siap menerima kebenaran ini sepenuhnya. Langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kau tidak pernah melewatkan pesan-pesan yang akan terus membangunkan jiwamu. Karena perjalanan ini belum berakhir. Karena ada begitu banyak kemenangan yang masih menunggumu. Dan karena dunia ini belum melihat semua yang kau mampu lakukan. Jangan menoleh ke belakang. Masa depanmu sedang menunggumu.